Assalamualaikum, Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Saya tidak sendiri, Tribuners. Dalam Bincang Bola ini saya ditemani oleh Bung Denny Ahmad Fajar. Selamat malam, Bung Denny. Malam, Bung Opik. Nah, kabar baik ya, sehat ya? Sehat lah, Pik. Kudu sehat mah. Alhamdulillah. Nonton champion. Bung Denny, kita hari ini akan membahas Liga Champion yang sudah menyelesaikan 16 besar. Sekarang sudah ada 8 tim yang lolos untuk berlaga di 8 besar, nanti bersaing untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Ini dari 8 kontestan ini didominasi oleh tim Inggris nih dan tim dari Spanyol. Dari Inggris dan 3 dari Spanyol. Italia dan Prancis nangis. Ini ada apa nih, Bu Denny? Apakah memang sejauh ini Inggris dan Spanyol memang sangat mendominasi daratan Eropa atau sepertinya apa nih, Bung Denny? Ya, saya kira kalau yang paling konsisten adalah Inggris, Nah, minus MU yang memang karena di Liga Inggrisnya juga terseok-seok. Liga Inggris sebagai liga yang paling gagah berani di puncak di pentas dunia memang pantas mengirimkan 3 timnya. Juga Spanyol harus digarisbawahi bahwa mereka juga kompetisinya memang udah ajeg gitu, Pik. Walaupun mereka ditinggalkan Messi yang terbukti salah pilih ke PSG. Dan juga Barcelona terbukti acau balau setelah tidak ada Messi. Ya, ini adalah 8 tim yang memang harus kita apresiasi di 8 besar ini, Pik. Kalau melihat kontestan saat ini ya, mulai ada Monster, Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Benfica, Villarreal, Chelsea. Kira-kira bakal ada lawan yang dipilih gak sigana paling lemah gitu nih di antara 8 kontestan ini, karena mereka bisa saling bertemu, bisa jadi nanti ada big match semua, dan ada lawan mungkin yang paling dipilih karena istilahnya kekuatannya paling lemah lah di antara 8 raksasa ini. Ya, drawing ini pasti akan melahirkan pertandingan big match, misalnya walaupun Jerman kalau menurut saya diwakili hanya 1 oleh Munchen, tapi Munchen peluangnya untuk menjadi kandidat juga pantas untuk dikedepankan, Pik. Walaupun cuma 1 Jerman sama Munchen. Dan Inggris juga saya kira Manchester City dan ya 3-tiganya itu, kalau Inggris Chelsea, Inggris dan City, mereka adalah tim-tim yang kuat. Saya kira siapapun yang ketemu tim itu akan melahirkan tim-tim besar. Cuma ya memang kalau misalnya Villarreal dan Benfica, Pik, yang mungkin bisa dikatakan ya tim yang tidak diunggulkan, tapi mereka juga tim kuat. Iya. Terbukti bisa menghentikan tim-tim besar. Barcelona juga kalah misalnya. PSG juga wassalam. Italia juga tidak mensisakan kontestannya ya, kontestannya di sini. Saya kira deretan kalau udah di 8 besar ya akan lahir pertandingan besar, Pik, siapapun yang akan bertemu gitu. Tapi memang kalau misalnya Munchen udah ketemu Atletico atau terus City, itu akan menghadirkan final yang lahir lebih awal gitu, Pik. Di antara 8 kandidat ini mungkin yang paling penasaran Manchester City, Bung Denny ya, karena mereka belum pernah jadi juara. Tahun kemarin sudah lolos final, kalah sama Chelsea. Ini peluang City untuk meraih gelar pertama Liga Champion gimana nih, Bung Denny, di musim ini? Ya, ini juga tantangan Guardiola, Pik, misalnya. Beberapa kali di bawah tangan dingin Guardiola, City Liga Inggris juara, Pik.
Tapi ketika ke champion keberuntungannya tidak seberuntung ketika menangani Munchen misalnya sama Barcelona Pik ya. Ini tantangan Pep Guardiola dan pasukannya yang memang kualitasnya saya kira sulit untuk dilihat apa celah-celahnya. Kalau misalnya dilihat secara komposisi pemain. Tapi kan memang kalau udah masuk ke champion siapapun bisa terjadi, pick apapun bisa terjadi, termasuk lolosnya Villarreal dan Benfica ya. Benfica. Ya. Villarreal sendiri mengejutkan karena mereka berhasil mengalahkan Juventus ya Bung Davi di fase knockout kemarin dan mungkin si kapal selam kuning ini akan jadi kuda hitam juga nih ya Bung Nini ya di 8 besar nih. Atletico juga Pik sama City itu harus digarisbawahi, misalnya mereka punya ambisi sama untuk menjadi juara Liga Champions untuk pertama kali Pik. Ketika tim-tim lain udah kebagian juara, ada berapa tim yang belum misalnya? Yang lain Madrid, Liverpool, Chelsea, Munchen udah pada kebagian Pik. Chelsea udah kebagian. Mungkin yang belum Villarreal ya kita Atletico Madrid. Nah, itulah. Ya, Atletico Madrid sendiri kemarin mengejutkan, mereka bisa menang di kandang MU dan membuat Ralf Rangnick dalam posisi sulit ya Bung Neni ya. Atletico Madrid ini memang cukup piawai juga dia di Liga Champions karena sering membuat kejutan. Ya, Bung Neni kalau misalnya melihat dari 8 kontestan ini, yang paling berpeluang jadi juara sebenarnya siapa? Siapakah Real Madrid karena mereka berpengalaman dan jadi tim paling sukses di Liga Champions sejauh ini? Kalau saya melihatnya Pik, Munchen sama dua tim Inggris, Liverpool sama City bisa diandalkan untuk, walaupun Chelsea juga tim juara bertahan Pik ya. Ya, tapi kan perjalanan mereka di Liga Inggris juga masih kalah cepat, kalah jauh dari City. Kalau saya pribadi saya melihat itu 3 tim itu misalnya Munchen, Chelsea sama Liverpool Fik. Walaupun misalnya saya melihat Madrid dan Atletico bisa menjadi kejutan, bisa menyalip tikungan. Tanpa memandang remeh Villarreal, Benfica dan juga Chelsea. Ya. Bung Dap, kalau Chelsea sendiri mereka juara bertahan, tapi kan ada istilahnya sekarang mereka kena sanksi oleh pemerintah Inggris dan juga ada istilahnya ada beberapa hukuman buat mereka karena invasi Rusia ke Ukraina. Ini akan berpengaruh nggak buat Chelsea di sisa musim ini, terutama juga di Liga Champions nih? Kecil atau besar pengaruh itu pasti ada Pik secara internal Pik ya. Tapi mudah-mudahan ya sebagai para profesional, kalau misalnya nggak menyangkut soal gaji misalnya dan bonus ya bonus, saya kira pemain harus masih bisa ngabret mereka tuh Pik. Kalau dalam yang satu itu mereka masih aman gitu Pik. Walaupun perang apapun misalnya ya Abramovich udah agak bosan menangani itu ya, saya kira kalau yang satu itu udah aman, Chelsea akan masih menjadi kenceng larinya Pik. Siap. Iya. Itu aja mungkin. Dan saya yang garis bawahi ini Pik ya, kalau melihat tidak masuknya PSG sama MU, saya kira ini adalah rembang petang untuk Ronaldo dan Messi kayaknya Pik. Tanda ini Pik. Ya. Iya, betul. Iya. Mereka nggak tidak masuk ya, paling tidak mereka nggak disebut-sebut lah, nggak kelihatan kiprahnya di 8 besar. Ya mereka udah mulai masuk ke rembang petang, mulai siap-siap lah. Mereka udah terbukti udah memilih klub yang salah gitu Pik. Udah cuma mengejar
cuan gitu kan, tapi Mhm. secara prestasi mereka nggak keangkat, Pik. Iya. Paling tidak nggak terlalu kesorot kamera, Pik. Ya kita udah mulai harus pasang-pasang lihat bintang-bintang barulah di champion ini, Pik. Iya, betul betul. Siap, Bung Denny. Siap, Itu Pik, saja itu, mungkin ya, Pik, Bung ya. Denny ya? Mhm. Siap, Pik. Ya. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kami mengenai drawing Liga Champion yang akan dilaksanakan besok hari Jumat. Ini pasti dinantikan oleh fans sepak bola di seluruh jagat raya, di jagat raya ini, karena berpotensi menghasilkan big match. Bisa jadi nanti ada derby Madrid, Real Madrid lawan Atletico, mungkin juga nanti ada big match Liga Inggris, City lawan Chelsea atau City lawan Liverpool, dan sebagainya, karena ini sangat terbuka, 8 tim ini bisa bertemu. Anda bisa mengetahuinya besok hari Jumat hasil drawing seperti apa. Mangga Tribuners, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.